Assalamualaikum semuanya. Kromboloni ekonomis modal 20.000 jadi 6 piece. Aku tuh nggak bakalan nyangka kalau kromboloni itu bener-bener super enak banget ya. Aku pertama kali nyobain ini tuh kayak nggak nyangka kalau emang ini tuh enak banget sih. Menurut aku wajib viral kalau makanan-makanan kayak gini tuh enak. Biasanya kan viral terus nggak enak, itu yang bikin aku nyesek. Tapi ini tuh menurut aku viral, dimana-mana abis dan rasanya enak pol. Buat teman-teman yang penasaran wajib banget nonton sampai habis. Langsung aja di langkah pertama. Di sini aku ada sisa coklat kemarin ya teman-teman ya. Kemarin tuh kan aku hias-hias pakai coklat batang gitu kan, karena coklatnya nggak habis aku save lagi dan ini dia hasilnya ya. Daripada kebuang gitu aja, ini bakalan aku lelein ulang. Tapi sebelum dilelein aku bakalan potong-potong dulu. Aku pakai merek ini ya teman-teman ya, Galeto. Kalau teman-teman mau kembaran seperti yang aku punya, kalian bisa langsung aja cek rekomendasinya di deskripsi. Biar lebih gampang makainya dan ngelelehinnya juga menurut aku lebih mudah. Di sini aku pakai plastik segitiga seperti ini ya. Kalau teman-teman nggak punya wajib banget sih nyetok, karena aku tuh resepnya sering banget pakai plastik segitiga gitu loh teman-teman. Harganya cuma 11 ribuan aja. Ini tuh bisa isi 100 piece. Jadi untuk rekomendasi produknya langsung aja cek di deskripsi. Lanjut di sini untuk krombolinnya aku bakalan pakai roti tawar aja. Seriusan teman-teman, walaupun nggak pakai kulit pastry, ini tuh bakalan enak pol ya. Di sini untuk roti tawar yang aku pakai roti tawar yang enggak ada kulitnya, jadi tuh walaupun lebar kayak gini nggak kebuang gitu loh teman-teman. Jadi ini untuk roti tawarnya langsung aja kita roll pin kayak gini, kita pipihin ya biar dia tuh nggak gampang patah ya. Walaupun patah-patah dikit, lebih baik ini dipipin dulu kayak gini ya. Caranya pakai rolling pin. Kalau teman-teman butuh rekomendasi rolling pin, teman-teman bisa banget cek rekomendasi di deskripsi. Aku nggak bisa rekomendasiin pakai botol ataupun pakai gelas, soalnya ini tuh harus ditekan-tekan gitu loh teman-teman sampai dia tuh bener-bener pipih. Soalnya kalau pakai botol ataupun pakai gelas itu nggak bisa ditekan-tekan kan. Pokoknya intinya ini dipipihin aja sampai bener-bener pipih. Kurang lebih untuk roti yang aku pakai itu 1 bungkus atau 10 lembar. Lanjut untuk perekatnya, di sini tuh kemarin aku ada putih telur ya teman-teman. Sorry, ini aku agak kebelit-belit kuning, soalnya warnanya kuning sih putih telurnya. Ini tuh putih telur sebenarnya teman-teman. Jadi perekatnya aku pakai putih telur ya. Kita langsung aja rekatin bagian ujungnya. Jadi kita lipat bagian bawah sampai ke atas, dan atasnya jangan lupa ditambahin kuning telur ya. Kalau udah nyampe atas seperti ini, teman-teman bisa langsung aja ambil roti tawar yang lain. Ini sorry ya, ini tuh seharusnya disambung teman-teman. Jadi ini aku buka lagi dan aku bakalan sambung roti di atasnya kayak gini. Caranya masih tetap sama, kita gulung sampai habis. Bagian atasnya ini jangan lupa dikasih perekat ya. Pakai kuning telur menurut aku ini lebih membantu karena dia tuh lebih melekat gitu loh teman-teman. Dan ini kita sambung lagi pokoknya sampai 10 lembar rotinya itu habis. Kalau teman-teman mau buat lebih gede, sok dibanyakin juga nggak apa-apa ya untuk roti tawarnya. Tapi menurut aku 10 lembar ini tuh jadinya udah banyak banget dan super gede gitu. Ini putih telurnya tipis-tipis aja nggak masalah ya. Dan aku bakalan kasih tips sih kalau kromboloni kalian tuh pecah-pecah. Biasanya kalau pakai roti tawar kayak gini, kalau rotinya kering itu tuh kayak rawan pecah-pecah gitu loh teman-teman. Tapi di sini tenang aja, ini aku bakalan kasih tips. Teman-teman bisa lihat sendiri ya, roti aku tuh pecah gitu loh kalau digulung, karena emang rotinya kan roti murah ya, bukan roti yang lembab gitu. Ini tuh tipe roti aku tuh beli yang kering gitu karena harganya ya lumayan murah. Jadi kalau teman-teman pakai roti yang lembab mungkin kejadiannya nggak seperti yang aku punya ya. Tapi ini tips aja, kalau teman-teman udah terlanjur buat terus rotinya patah-patah gitu kan, jangan bingung gitu loh. Ini aku nanti bakalan kasih tutorialnya, jadi tonton sampai habis. Ini nggak kerasa udah 10 lembar aja aku gulung-gulungnya. Ini aku padet-padetin aja
Tuh ini aku bantu-bantu gulung-gulung gitu ya teman-teman ya. Ini walaupun pecah bagian luarnya nggak masalah, kita langsung aja bagi dua dulu. Ini kalau bisa motongnya arah gergaji gitu loh teman-teman, depan belakang, depan belakang, depan belakang. Jadi jangan langsung ditekan sampai ke bawah. Kalau ditekan sampai ke bawah dia tuh kayak rawan pecah, dan kemarin aku udah coba dan ternyata pecahnya tuh banyak banget. Ini tuh sebenarnya dijadiin pelajaran aja ya teman-teman ya, karena cara motong aku tuh salah. Ini tuh ditekan akhirnya sampai rotinya tuh pecah kayak gini, teman-teman bisa lihat sendiri. Tapi tenang aja ya, ini gak gagal, ini nanti bisa diperbaiki. Jadi walaupun dia pecah kayak gini, kita lanjut aja sampai si kromboloni roti tawarnya ini habis. Jadi yang benar itu motongnya tuh gini teman-teman, kayak kita tuh gergaji kayu gitu. Pokoknya intinya pelan-pelan aja teman-teman, karena ini tadi bagian ujung sini tuh emang udah sobek ya. Jadi walaupun dipotong gergaji pun dia tetap pecah kayak gini. Tapi tenang aja, ini nanti bakalan aku perbaiki tuh. Tenang aja ya teman-teman. Yang penting kita olesannya tuh pakai putih telur. Soalnya kalau pakai yang lain aku nggak tahu dia melekat apa enggak. Ini tuh aku rapi-rapin kayak gini teman-teman tuh. Ini tinggal disambung aja kayak gini. Tuh. Dan perekatnya jangan lupa pakai putih telur. Ini kalau pakai putih telur sekali tempel dia tuh merekat ya. Tuh teman-teman bisa lihat sendiri caranya kayak gini. Lakukan hal yang sama sampai semua kromboloninya tuh bener semuanya ya. Jadi ini semuanya aku rapin dulu sebelum aku goreng. Tuh kayak gini aja, kita ambil bagian luarnya, kita rapi-rapiin dulu ya teman-teman ya. Ini tenang aja, nanti kalau digoreng nggak bakalan berantakan gitu. Tinggal ditambal-tambal aja sih. Kalau ada yang parah ditambalnya agak banyak gitu, menyesuaikan kulitnya yang bagian luar itu harus ketutup gitu loh teman-teman, biar nggak pecah. Tuh kayak gini aja. Ini kan karena masih ada yang lubang ya, jadi aku tempel lagi nih kayak gini. Gampang banget kan? Ini dijamin nanti kalau udah digoreng nggak bakalan kelihatan ya. Pokoknya biar dia tuh nempel merekat kayak gini, kalian pakai olesannya tuh putih telur. Kalau udah selesai diperbaikin semuanya, kita langsung aja siapin penggorengan ya. Ingat di sini minyaknya jangan terlalu banyak, soalnya ini tuh menyerap minyak. Kita tunggu sampai minyaknya panas. Setelah panas kita langsung aja goreng semuanya sampai habis kayak gini. Jangan lupa sambil dibalik-balik ya teman-teman ya, biar warnanya tuh merata. Sebenarnya ini tuh ngegorengnya asal dia kecoklatan aja sih. Untuk apinya jangan lupa pakai api yang super kecil biar dia tuh warnanya tuh bisa cantik gitu loh teman-teman. Soalnya kalau langsung pakai api gede gitu biasanya warnanya tuh nggak merata. Teman-teman bisa lihat sendiri ya, ini tuh warnanya kayak kurang merata gitu kan, karena apinya aku kegedean sih kayaknya. Pokoknya kita masaknya sambil dibalik-balik aja ya sampai dia tuh mateng. Kalau udah mateng kita langsung aja angkat dan tiriskan. Tuh ini udah mateng sih ya, kita langsung aja angkat ya teman-teman ya. Tuh cantik banget ya warnanya, aku suka banget sih. Ini kalau teman-teman punya air fryer, aku rekomen banget di air fryer ataupun di oven, itu juga menurut aku sama aja. Tapi cobain deh yang digoreng ini tuh enak banget teman-teman. Dan ini dia hasilnya setelah aku goreng semuanya. Ini aku berdiriin semuanya dan aku ambil coklat yang aku masukin ke dalam rice cooker tadi. Kayaknya tadi aku lupa ya ngomong ke teman-teman kalau coklatnya jangan lupa dimasukin rice cooker. Ini tuh karena dia udah enak banget, jadi di isian dalamnya tuh aku skip ya teman-teman ya. Jadi langsung aja aku hias bagian luarnya dan aku kasih hiasan seperti ini. Aku nggak tahu sih ini namanya apa, tapi kalau teman-teman pengen hiasan seperti yang aku punya juga, teman-teman bisa langsung aja cek rekomendasinya di deskripsi. Ini kita langsung aja hias-hias sesuai selera. Di sini hiasannya aku pakai coklat batang yang rasa coklat, maksud aku yang dark coklat, sama hiasan ini tuh rasa pandan, rasa melon teman-teman. Itu enak banget sih perpaduannya. Aku juga pertama kali gigit gitu kan, kaget dong. Hah, roti tawar digoreng seenak itu? Padahal aku sering banget buat roti goreng dari roti tawar, tapi pas nyobain ini tuh aku masih tetap kaget gitu loh. Bener-bener super enak banget, apalagi ini tuh bentukannya cantik. Buat teman-teman yang request atau pengen dibuatin versi pastry-nya, so komen aja ya. Nanti kalau emang banyak yang minta, aku bakalan buatin gitu loh teman-teman. Soalnya kalau sedikit banget yang request terus aku buatin, menurut aku kayak perjuangan banget karena prosesnya panjang ya buat kromboloni dari pastry itu. Dan ini tuh bener-bener renyah banget, bagian luarnya tuh bener-bener renyah seperti yang viral di luaran sana. Ini langsung aja kita cobain. Bismillahirrahmanirrahim. Seperti yang aku sampaikan, ini tuh enak banget, tapi menurut aku minusnya
di dalam rotinya ini tuh kayak banyak minyaknya gitu loh teman-teman, tapi itu nggak ngurangin rasa ya, cuman agak sedikit berdosa aja kalau makan ini karena terlalu berminyak banget. Tapi tetap sih menurut aku kalau teman-teman nggak terlalu masalah sama minyak, ini tuh enak banget tuh, ini tuh berlapis-lapis gitu, bener-bener enak dan wajib banget dicobain. Thank you buat teman-teman yang udah menonton video aku sampai habis.